Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Nama gue Felix, gue adalah seorang mahasiswa dan juga konten kreator dari Indonesia. Dan kali ini gue mau ngebahas sebenarnya apa sih tujuan hidup yang menurut gue secara pribadi haruslah menjadi tujuan hidup semua umat manusia gitu ya. Atau tujuan hidup yang benar sebenarnya apa sih? Nah, gue mau bahas yang pertama bahwa tujuan hidup itu sebenarnya adalah life plan goals yang kalian harus pikirkan. Bukan cuma plan sesaat, bukan cuma plan untuk untuk di tahap tertentu saja. Contohnya misalnya plan-plan seperti gue mau kaya, gue mau punya rumah, gue mau punya mobil, gue mau bisa freedom financial dan lain-lain. Menurut gue itu bukan itu bukan tujuan hidup, itu lebih kepada step. Kenapa sebuah step? Misalnya kita menjadi kaya, itu kan at a certain period of time, atau kita menjadi bisa bebas finansial at a certain point of time, atau kita bisa bisa jadi orang kaya itu at a certain point of time. Dan hal-hal duniawi semacam itu menurut gua nggak bisa dibawa lagi gitu, nggak bisa dibawa pada saat nanti kita udah nggak ada di dunia ini. Nah, menurut gua tujuan hidup yang harus, bukannya kita nggak boleh memasang dreams kayak gitu, itu boleh, tapi menurut gua jangan jadikan itu suatu tujuan hidup, jadikan itu sebuah landasan supaya kita bisa mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, di mana landasan itu gua sebut sebagai tujuan-tujuan kecil atau impian-impian yang kita ingin capai di dalam hidup, supaya itu bisa mengeskalasi tujuan hidup kita. Dan jadi sebenarnya apa sih menurut gue pribadi tujuan hidup? Nah, ini menurut pendapat gue pribadi, ini nggak ada sangkut pautnya sama pihak manapun atau orang lain gitu ya. Dimana menurut gue tujuan hidup sendiri itu adalah apa yang ingin kita capai selama kita hidup. Dan setelah hidup, dan itu tidak ada periodisasi, jadi nggak ada satu periode yang habis itu tiba-tiba setelah periode itu lewat kita bisa nggak mencapai itu lagi gitu loh. Atau bahkan ketika kita sudah nggak ada di dunia ini, impian itu udah selesai karena kita nggak ada. Itu yang menurutku jadi tujuan hidup itu harus adalah bahwa sesuatu yang ketika lo nggak ada itu akan terasa gitu loh, akan terasa meaningnya, purpose-nya, tujuan lo hidup di dunia ini apa. Nah, sebenarnya apa sih jawabannya? Kalau gue mau share tuh lebih kepada gimana kita bisa membuat suatu legacy di hidup ini gitu loh. Legacy itu tidak terkekang. Ketika kita sudah membuat suatu legacy gitu kan, sampai kapanpun legacy itu akan selalu ada. Legacy itu tidak akan pernah berubah. Sekalinya kamu menciptakan legacy, kamu telah berhasil menjadi seorang presiden, sampai kapanpun legacy itu tidak akan pernah bisa berubah karena kamu sudah menjadi seorang presiden. Atau ketika kamu membuat legacy bahwa kamu pernah membantu orang lain di seluruh Indonesia waktu virus corona, nah itu tidak akan terhapuskan sampai kapanpun, itu tidak akan terperiodisasi karena ya itu legacy. Sampai kamu nggak ada pun kamu akan dikenal sebagai orang yang baik karena udah menolong. Atau kamu berusaha untuk memberkati orang lain gitu loh, itu orang itu akan mengingat selama-lamanya karena kamu sebagai orang yang baik di hidupnya dan berjasa ketika kamu mau bantuin berkatin orang lain gitu. Jadi menurut gue yang harus di set tujuan hidup itu sebenarnya bukan untuk kita, bukan untuk gue mau kaya, bukan itu, tapi lebih kepada kita, untuk orang gitu loh. Bagaimana menciptakan legacy yang baik, gimana cara bisa menciptakan berkat, gimana cara bisa menciptakan dampak gitu loh. Karena perlu diingat, kenapa sih itu yang penting? Karena setelah kita udah nggak ada gitu ya, yang masuk di otak manusia, yang masuk di otak orang-orang yang masih hidup adalah ke alam memori. Dia langsung akan, dulu si Felix pernah apa ya, si Felix pernah ngapain ya, itu akan secara otomatis terpikirkan gitu loh. Makanya yang harus kita sisakan itu adalah legacy. Harus kita sisakan bukan harta kekayaan, tapi legacy. Tujuan hidup yang harus kita set itu adalah membangun legacy gitu, membangun berkat, membangun dampak, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu tidak terkekang, itu bisa ditinggalkan dengan legacy kita. Siapa tahu orang terinspirasi, orang bisa menjadi penerusnya.
Orang bisa belajar dari hidup kita untuk memperbaiki hidupnya gitu. So when we apply something to other people, it will affect many people's life as well. Daripada kita cuma memperkaya diri dengan materi, kita cuma mau melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Setelah kita selesai, apa yang kita tinggalkan? Gak ada. Tujuan hidup kita apa? Memperkaya diri kah? Untuk supaya jadi orang terkaya di dunia kah? Menurutku itu agak naif sih. Maksudnya kita hidup sekali, habis itu nanti kita udah nggak tahu apakah kita akan hidup lagi, apakah gimana gitu, kita nggak tahu. Dan kita cuma meninggalkan harta, dan harta itu juga kita nggak bisa kubur semua di peti, bawa sama kita juga nggak bisa. Jadi ngapain meninggalkan sesuatu yang udah pasti nggak berguna? Tinggalinlah sesuatu yang berguna gitu. Tinggalilah pembelajaran, tinggalilah inspirasi, tinggalilah sesuatu karyamu yang bermanfaat. Jadi sampai 1000 tahun pun orang ketika membaca karyamu tetap tahu legasimu, tetap tahu dan tahu siapa kamu, bisa jadi berkat lewat situ. Nah itu menurut gue yang harus ditanamkan gitu. Karena tujuan hidup itu adalah tujuan, life plan, goals. Jadi ketika lo kaya, oh ya ketika gue kaya nanti gue mau bantu orang. Ketika gue kaya gue udah punya terkenal, gue mau buat YouTube yang bisa inspirasi orang. Nah jadi kaya itu atau sesuatu yang kita biasa impi-impikan, gue mau punya mobil supaya gue bisa tunjukin bahwa anak muda bisa. Nah itu kan sebenarnya life plan goal lo untuk menciptakan legacy. Tapi staircase lo itu adalah menjadi kaya dengan lo berusaha, dengan lo mencoba berbisnis dan lain sebagainya. Nah itu yang harus ditanamkan sih menurut gue. Life plan goals tuh at the end lo mau apa, itu tujuan hidup yang lo mau tuh apa. Tinggalkanlah legacy, tinggalkanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Jangan cuma tinggalin materi. Ketika materi itu udah habis, udah selesai, nggak ada lagi jasamu. Tapi kalau kamu meninggalkan sesuatu legacy, kamu meninggalkan pengalaman baik, kamu meninggalkan berkat, kamu meninggalkan sesuatu memberi dampak orang lain, itu sampai kapanpun kamu akan jadi panutan orang itu. Kamu akan jadi idola orang itu, dan kamu udah berjasa di hidup orang itu. Seketika kamu gak ada pun, orang itu akan, oh iya dulu gue pernah gini. Dan itu menurut gue jauh lebih bermanfaat daripada cuma sekedar mengejar materi gitu sih. Jadi itu dari gue tentang motivasi kali ini, bahwa tujuan hidup kalian itu membantu orang lain, tujuan hidup kalian memberkati orang lain, tujuan hidup kalian memperkaya diri kalian, menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menciptakan legacy terbaik yang kalian bisa ciptakan di dalam hidup kalian. Jadi mungkin itu aja ya sobat muda untuk video motivasi kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi supaya bisa memberikan pengetahuan dan pandangan yang lebih luas lagi tentang menurut gue apa sih tujuan hidup yang ideal, tujuan hidup yang sebenarnya harus ditanamkan di pikiran kita. Sekian aja video dari gue. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe channel Perspektif Muda supaya bisa kasih motivasi, perspektif hukum podcast, dan konten-konten menarik lainnya untuk membagikan podcast anak muda, orang muda yang memiliki visi untuk maju, untuk terus berkembang dan terus menjadi orang yang lebih baik setiap harinya dan menciptakan legacy terbaik di hidupnya. Mungkin segitu aja video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.